Perkenalkan saya Arnaldo Wayan Gustafa dengan NIM 14124073 dari kelas EMK mata kuliah Strategi Internasional. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis saya tentang perusahaan Nintendo. Jadi yang akan kita bahas pertama adalah profil perusahaan Nintendo. Jadi Nintendo itu merupakan perusahaan hiburan asal Jepang yang didirikan pada tahun 1889 oleh Fusajiro Yamauchi di Kyoto, Jepang. Nah, menariknya pada awal berdirinya Nintendo itu sama sekali tidak bergerak di industri video game. Perusahaan itu memproduksi kartu permainan tradisional Jepang yang dikenal dengan nama Hanafuda. Nah, seiring perkembangan zaman, Nintendo itu mencoba berbagai jenis usaha seperti perusahaan mainan, layanan taksi hingga bisnis makanan. Namun berbagai usaha tersebut tidak memberikan hasil yang optimal. Nah, jadi pada akhirnya Nintendo itu melihat peluang besar dalam industri hiburan elektronik dan mulai mengembangkan bisnis video game. Keputusan tersebut itu menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah perusahaan. Pada tahun 1980-an, Nintendo itu mulai dikenal secara global melalui produk video game yang sukses di pasar internasional. Kesuksesan tersebut semakin meningkat dengan munculnya karakter-karakter ikonik seperti Mario, Link dari The Legend of Zelda, dan Pokemon yang hingga saat ini masih menjadi salah satu aset terpenting perusahaan. Nah, saat ini Nintendo telah berkembang menjadi salah satu perusahaan hiburan terbesar di dunia. Produk-produknya itu tidak hanya berupa konsol permainan seperti Nintendo Switch, tetapi juga berbagai video game, aplikasi mobile, film, merchandise, serta kerjasama taman hiburan. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa Nintendo itu telah berkembang dari perusahaan game menjadi perusahaan hiburan global yang memanfaatkan kekuatan merek dan karakter yang dimilikinya. Nah, keberhasilan Nintendo itu menarik untuk dianalisis karena perusahaan ini mampu bertahan lebih dari 100 tahun dengan terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Tidak banyak perusahaan yang mampu melakukan transformasi bisnis secara berkelanjutan seperti yang dilakukan oleh Nintendo. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor pemicu perubahan model bisnis Nintendo. Faktor yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital. Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan internet itu telah mengubah cara masyarakat mengakses hiburan. Jika sebelumnya itu konsumen membeli game dalam bentuk fisik, kini banyak konsumen yang lebih memilih membeli dan mengunduh game secara digital. Nah, perubahan ini itu membuat perusahaan harus menyesuaikan strategi bisnisnya. Nintendo menyadari bahwa masa depan industri hiburan tidak hanya bergantung pada perangkat fisik, tetapi juga pada layanan digital yang mampu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Oleh karena itu, Nintendo mulai mengembangkan berbagai layanan digital seperti Nintendo eShop dan layanan online lainnya. Faktor yang kedua, persaingan industri itu semakin kuat. Nintendo itu harus bersaing dengan perusahaan besar seperti Sony melalui PlayStation dan Microsoft-nya melalui Xbox. Jadi kedua perusahaan itu memiliki sumber daya yang besar dan terus mengembangkan teknologi terbaru untuk menarik konsumen. Dalam kondisi tersebut, Nintendo itu memilih strategi yang berbeda. Jika para pesaing berfokus pada peningkatan spesifikasi perangkat kerasnya, Nintendo lebih menekankan pada inovasi pengalaman bermain dan kekuatan karakter yang dimilikinya. Nah, strategi ini menjadi salah satu alasan mengapa Nintendo itu tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang ketat. Yang ketiga, perubahan perilaku konsumen. Nah, perubahan perilaku konsumen itu juga menjadi faktor penting yang mendorong transformasi bisnis Nintendo. Saat ini, konsumen itu tidak hanya menginginkan sebuah produk, tetapi juga pengalaman yang lebih luas dan terintegrasi. Sebagai contoh, penggemar karakter Mario itu tidak hanya ingin memainkan gamenya, tetapi juga menonton filmnya, membeli merchandise, hingga mengunjungi taman hiburan bertema Nintendo. Nah, melihat perubahan tersebut, Nintendo itu mulai memperluas bisnisnya agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai bidang hiburan. Nah, faktor yang keempat itu kebutuhan diversifikasi pendapatan.
Nah, sebelumnya Nintendo itu sangat bergantung pada penjualan konsol dan video game. Ketergantungan tersebut itu cukup beresiko karena penjualan konsol itu biasanya mengikuti siklus tertentu dan dapat mengalami penurunan ketika produknya baru belum diluncurkan. Untuk mengurangi resiko tersebut, Nintendo itu mulai mengembangkan berbagai sumber pendapatan baru. Saat ini perusahaan memperoleh pendapatan tidak hanya dari game dan konsol, tetapi juga dari lisensi karakter film, aplikasi mobile, merchandise, dan taman hiburan. Nah, diversifikasi ini tuh membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi lebih stabil. Yang faktor kelima itu pemanfaatan intellectual property atau IP. Faktor terakhir adalah pemanfaatan intellectual property atau IP. Nintendo itu memiliki banyak karakter yang sangat terkenal di seluruh dunia seperti Mario, Pokemon, Zelda, dan King Kong, dan berbagai karakter lainnya. Nah, perusahaan menyadari bahwa karakter-karakter tersebut itu memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, Nintendo tidak membatasi penggunaan karakter hanya pada video game, tetapi juga mengembangkan ke berbagai sektor hiburan lainnya. Nah, strategi inilah yang kemudian menjadi fondasi utama perubahan model bisnis Nintendo dari perusahaan game menjadi perusahaan hiburan global. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai evolusi model bisnis Nintendo menggunakan bisnis model kanvas. Nah, jadi sebelum transformasi, eh, Nintendo itu berfokus pada penjualan konsol dan video game. Segmen pelanggan utamanya itu adalah gamer anak-anak, remaja, dan keluarga. Nah, nilai yang ditawarkan itu adalah konsol permainan dan game eksklusif dengan karakter khas Nintendo. Saluran distribusi yang dilakukan itu melalui toko retail dan distributor, dan sumber pendapatan utamanya itu dari penjualan konsol dan video game fisik. Nah, aktivitas utama perusahaan itu berfokus pada pengembangan game dan produksi perangkat keras. Jadi, model bisnis Nintendo itu pada saat itu masih sangat bergantung pada penjualan produk game. Nah, setelah transformasi, model bisnis Nintendo itu menjadi jauh lebih luas. Segmen pelanggannya tidak hanya gamer, tetapi juga penonton film, pengguna aplikasi mobile, pengunjung taman hiburan, dan penggemar karakter Nintendo. Nah, nilai yang ditawarkan itu berubah menjadi pengalaman hiburan yang terintegrasi melalui game, film, merchandise, aplikasi, dan taman hiburan. Nah, saluran distribusinya juga berkembang melalui Nintendo eShop, platform digital, bioskop, media sosial, dan berbagai platform hiburan lainnya. Nah, sumber pendapatannya itu juga semakin beragam, dari penjualan game digital, lisensi karakter, kemudian dari merchandise, dari film, aplikasi mobile, dan taman hiburan. Nah, aktivitas utamanya itu tidak hanya membuat game, tetapi juga mengelola intellectual property dan mengembangkan berbagai bentuk hiburan berbasis karakter Nintendo. Jadi perubahan ini itu menunjukkan bahwa Nintendo itu telah bertransformasi dari perusahaan video game menjadi perusahaan hiburan global yang memanfaatkan kekuatan merek dan karakter yang dimilikinya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai implementasi model bisnis Nintendo di Indonesia. Nah, jadi walaupun Nintendo itu belum memiliki kantor operasional besar di Indonesia, tapi implementasi model bisnisnya itu dapat dilihat dengan jelas. Produk Nintendo seperti Nintendo Switch dan berbagai game eksklusif itu tersedia di Indonesia melalui toko elektronik, marketplace, dan distributor resminya. Nah, selain itu, masyarakat Indonesia juga dapat mengakses layanan digital Nintendo itu melalui Nintendo eShop. Karakter Nintendo seperti Mario dan Pokemon juga sangat populer di Indonesia melalui game, film, merchandise, dan berbagai media hiburan lainnya. Di komunitas Nintendo Indonesia itu yang aktif di media sosial juga menunjukkan bahwa model bisnis Nintendo itu berhasil menjangkau konsumen Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak finansial dan non-finansialnya. Pada dampak finansialnya, Nintendo itu memperoleh sumber pendapatan yang lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Perusahaan itu tidak lagi hanya mengandalkan penjualan konsol dan game, tapi juga memperoleh pendapatan dari lisensi karakter, merchandise, film, aplikasi, dan berbagai bentuk kerjasama bisnis lainnya. Kemudian diversifikasi ini tuh membantu perusahaan mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Pada dampak non-finansialnya, perubahan model bisnis ini meningkatkan kekuatan merek Nintendo di tingkat global. Karakter-karakter Nintendo itu menjadi semakin dikenal oleh berbagai kalangan, termasuk orang yang tidak bermain video game.
Selain itu, perusahaan juga mampu menjangkau lebih banyak segmen pelanggan dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumennya. Nah, pelajaran bagi calon profesional dan entrepreneur itu ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dari transformasi bisnis Nintendo ini. Yang pertama ya, perusahaan itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi. Yang kedua, inovasi itu merupakan faktor penting untuk mempertahankan daya saing. Yang ketiga, itu diversifikasi sumber pendapatan itu dapat membantu perusahaan mengurangi resiko bisnis. Yang keempat, aset yang dimiliki perusahaan itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menciptakan peluang baru. Dan yang terakhir, itu perusahaan harus selalu berfokus pada penciptaan nilai bagi pelanggan karena pelanggan itu merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan bisnis. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa Nintendo itu berhasil melakukan transformasi model bisnis dari perusahaan yang berfokus pada penjualan konsol dan video game menjadi perusahaan hiburan global yang memanfaatkan intellectual property melalui berbagai sektor bisnis. Nah, perubahan tersebut itu didorong oleh perkembangan teknologi, persaingan industri, perubahan perilaku konsumen, kebutuhan diversifikasi pendapatan, dan pemanfaatan intellectual property. Transformasi ini tuh memberikan dampak positif baik dari sisi finansial dan non-finansialnya, serta menjadi contoh yang baik bagi para calon profesional dan entrepreneur dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Terima kasih.